Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu mengenai program pemerintah untuk merekrut kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini lewat jalur honorer disampaikan bahwa Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, bersama dengan BKN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyampaikan satu kepastian skema pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu bisa melalui cara ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini merupakan satu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana pengangkatannya nantinya adalah menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Nah, tentunya kita ingin mengetahui Bapak Ibu kira-kira bagaimana kabar mengenai hal ini. Namun, untuk seterusnya Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K dengan status P3K penuh waktu. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat bahwa skema pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Nah, tentunya dengan hal ini Bapak Ibu, Menpan RB bersama BKN dan DPR sudah sepakat, maka semakin jelas nasib honorer bahwa diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Namanya sudah kesepakatan pemerintah bersama dengan DPR RI. Nah, tentunya itu adalah satu hal yang bisa diyakini. Mengenai skema pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu ini, sudah dibahas oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama dengan BKN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat kerja DPR RI di Jakarta pada hari Rabu 17 Januari 2024. Dalam rapat kerja, DPR telah disepakati solusi skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, BKN, dan juga Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rangka penataan pegawai non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan honorer. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah disahkan lewat rapat paripurna DPR RI pada 3 Oktober 2023 yang lalu dan secara resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober 2023 yang lalu, bahwa penataan tenaga honorer non-ASN paling lambat pada Desember 2024 dan ini menjadi tugas bersama Kemenpan RB, BKN, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, tentunya Bapak Ibu, kesepakatan antara ketiga lembaga kementerian ini itu atas dasar amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Hasil kesepakatan rapat bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas, yaitu seleksi calon aparatur sipil negara 2024 menjadi skema pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu.
Ini suatu hal yang wajar diapresiasi oleh seluruh honorer, karena sebelumnya sempat beredar informasi bahwa akan diangkat juga sebagian menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Ternyata hasil kesepakatan tidak Bapak Ibu ya, tetapi diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Sebelumnya pemerintah melalui Presiden Jokowi telah menyetujui kuota seleksi calon aparatur sipil negara untuk tahun 2024 sebanyak 2,3 juta formasi saja. Terdapat sekitar lebih dari 70% dari kuota seleksi calon aparatur sipil negara 2024 untuk honorer. Jadi perlu diketahui juga seleksi CASN 2024 bahwa kuota 1,6 juta formasi untuk kategori P3K penuh waktu. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Ini kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dikutip Klik Pendidikan dari menpan.co.id pada 17 Januari 2024. Berdasarkan pernyataan resmi mantan Bupati Banyuwangi tersebut, bahwa seleksi P3K 2024 merupakan skema pengangkatan honorer yang sudah disepakati Kemenpan RB, BKN, dan DPR RI. Apalagi kuota 100% dengan 1,7 juta formasi P3K khusus untuk honorer dalam rangka penataan non-ASN yang telah dijadwalkan paling lama Desember 2024 tahun ini. Nah sekarang yang perlu dilakukan seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yaitu persiapan ya menjelang pengangkatan ini. Kalaupun nanti dites ataupun tidak, tetapi semua Bapak Ibu honorer wajib bersiap-siap tentunya untuk memenuhi syarat pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status ASN P3K. Kemudian tentunya hal ini adalah merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi seluruh Bapak Ibu honorer karena informasi terkini dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah sepakat bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya ini adalah satu hal yang memompa semangat Bapak Ibu honorer untuk semakin menunjukkan kualitas kerja dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah Bapak Ibu, tentunya ini adalah dambaan seluruh Bapak Ibu honorer bila secepatnya beralih status menjadi ASN P3K penuh waktu. Demikian informasinya, mari doakan kerjasama pemerintah, Menpan RB bersama dengan BKN dan DPR RI. Semoga apa yang dipikirkan yang sifatnya positif tentang nasib honorer bisa berjalan sebagaimana harapan dan tentunya yang paling diharapkan ini bisa menjadi satu realita. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.